Baik, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Saya berikan judul Hidup sebagai Keluarga Allah. Bagaimana kita menghidupi kehidupan yang sebenarnya sebagai satu keluarga Allah di dalam Kristus. Sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Kita sama-sama baca di Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Yang terakhir, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, ini surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan ini sebetulnya situasinya dia lagi keadaan yang sulit karena dia berada di dalam penjara di Roma. Ini sudah tinggal menunggu waktu dia akan dieksekusi mati. Saudara, Efesus ini ada fotonya ya kira-kira ya. Kota Efesus ini dulu itu salah satu ibu kota provinsi di Asia Kecil namanya. Kalau sekarang namanya itu Turki, saudara. Nah, Efesus ini waktu zaman Paulus itu sangat terkenal. Ada perdagangan pusat perdagangan dan juga di situ ada pelabuhan sehingga banyak bangsa-bangsa datang untuk berbisnis ke sana dan tinggal di sana, termasuk orang-orang Yahudi juga banyak tinggal di sana akhirnya. Nah, kehidupan sehari-hari bangsa di kota Efesus ini itu sudah ribuan tahun mereka hidup menyembah Dewi Artemis namanya. Kemudian bukan itu saja, mereka juga memuja kaisar, kayak kaisaran Roma. Mereka anggap itu sebagai dewa. Jadi banyak perbedaannya yang harus dirubah cara berpikir orang-orang di sana. Nah, singkat cerita, saudara, Paulus pernah melakukan perjalanan ke tempat ini, ke Efesus. Dan di sana dia tinggal sampai 2 tahun. Ya, pertama-tama sebetulnya dia di tempat sinagoge gitu ya, tempat Yahudi beribadah. Dia mengajar di sana tapi secara keseluruhan dia ditolak. Kemudian dia menyewa sebuah ruang. Jadi ruang kuliah yang namanya Tiranus gitu ya. Jadi 2 tahun dari sana dia tiap hari dia mengajar firman Tuhan, mengajar jemaat sehingga sampai 2 tahun itu banyak orang-orang penduduk di sana mengenal Kristus, baik itu Yahudi ataupun non-Yahudi pada umumnya. Jadi banyak yang sudah percaya. Kemudian Paulus melanjutkan perjalanannya dan beberapa tahun kemudian, nah ini ceritanya. Jadi waktu Paulus di dalam penjara, ada seorang yang gembala gereja gitu ya dari kota lain, dari Kolose. Jadi dia mengatakan, Paulus, tahu nggak kalau di Efesus itu sekarang itu terjadi kekacauan di dalam jemaat. Kenapa? Karena di sana ada pengajar-pengajar sesat. Gimana maksudnya? Ada mereka itu dari orang Yahudi mengajarkan bahwa sebagai orang Kristen itu tidak cukup hanya Yesus saja. Mereka bilang kalau menjadi umat pilihan Allah yang terpanggil dalam Kristus harus menjadi orang Yahudi sejati juga. Harus tetap mengikuti aturan-aturan hukum Taurat. Baik itu pantang makanan, baik itu sunnah. Harus diikuti. Itu syarat menjadi umat pilihan Allah. Kemudian yang non-Yahudi mereka dipaksa masuk. Kalau mau jadi umat pilihan Allah harus ikut budaya Yahudi. Jadi terjadi kekacauan, kebingungan dalam jemaat. Apa yang pernah disampaikan Paulus berbeda. Dan pengajaran itu menyebabkan apa? Orang-orang Yahudi menjadi merasa lebih unggul dari bangsa lain. Kita nih keturunan Yahudi, berarti kita saja ini bangsa yang dipilih dan kuduskan Allah. Berarti yang lain itu najis.
Sehingga terjadi pemisahan. Duduk makan sama-sama nggak boleh lagi. Jadi terjadi pengelompokan. Sementara pengajaran Paulus pertama sekali tidak begitu. Harus sama gitu ya. Di dalam Kristus semua kita sama. Sama-sama ditebus, sama-sama dikuduskan, sama-sama dibenarkan. Jadi kacau. Jadi terjadi perpecahan dalam jemaat. Nah di dalam dia sedih, bayangkan saudara, tinggal menunggu kematian. Tapi itu pun menguatkan hatinya, menguatkan kepercayaannya. Dan dia menulis surat ini, tolong kasih ini buat jemaat di Efesus. Supaya mereka tahu bagaimana harusnya hidup di dalam Kristus sebagai keluarga Allah. Nah hari ini kita akan belajar supaya tidak terulang kembali di dalam hidup kita. Supaya kita tahu sebagai jemaat bagaimana hidup di dalam Kristus sebagai anggota jemaat, sebagai keluarga Allah. Jangan sampai kita satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke depan, satu ke belakang. Tapi sama-sama ada dalam gereja MSI, tapi hatinya, pikirannya semua beda-beda. Jadi kita harus satu di dalam Tuhan. Nah apa pesan Paulus kepada jemaat Efesus yang kita harus belajar? Yang pertama dikatakan begini. Di dalam Kristus kita bukan lagi orang asing dan pendatang. Efesus 2 ayat 19, mari kita sama-sama baca sekali lagi. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, antara orang asing dan pendatang sama warga setempat, Paulus ini membuat satu gambaran kepada jemaat yang mudah dimengerti. Saudara, kalau sampai hari ini pun, dari dulu sampai sekarang, antara warga asing, warga pendatang dengan warga setempat pasti berbeda. Betul nggak? Betul. Apa perbedaannya? Perbedaannya ada ketidaksamaan di dalam perlakuan. Contoh misalnya, kita dalam pengurusan izin, sama nggak? Pasti pendatang dan orang asing sulit. Pengurusan kependudukan, ngurus pinjam meminjam, orang pendatang pasti sulit. Iya kan? Kemudian saudara, yang hal-hal yang sederhana saja banyak. 2 minggu lalu Tabita divaksin kedua, jadi dia sudah genap vaksin Sinovac. Kemudian kita itu vaksin di Puskesmas Sesetan. Jam 8 di sana harus pagi-pagi, antri semua. Kemudian di samping kita ini, dia juga antri bersama dengan anaknya. Begitu sudah sampai, dilihat alamatnya, oh Bapak di mana? Saya dari Jimbaran Pak. Saya ada informasi katanya di sini bisa. Oh mohon maaf Pak, ini khusus yang di Sesetan. Karena stok kita terbatas. Jadi kami menyarankan Bapak langsung ke puskesmas di Jimbaran. Saudara antara gondok dan marah, tidak bisa, karena memang dia warga Jimbaran. Betul kan? Kadang-kadang kita mau kredit motor, gaji cukup, tapi tidak di ACC. Kenapa? Tidak warga di sini. Betul nggak? Berarti memang antara pendatang, penduduk setempat itu beda. Itu wajar. Kenapa? Karena dicurigai kemungkinan nanti kita bisa lari. Iya kan? Nah, saudara, pesan moral buat warga asing, pendatang, dan warga setempat. Saya mewakili pemerintah. Uruslah surat-surat saudara. Gitu kan, KK diurus, KTP diurus, BPJS diurus. Supaya apa? Supaya mudah. Saudara, kalau kita misalnya dalam kependudukan, pinjam-minjam, semua dilayani dengan baik. Kenapa? Karena kita tercatat warga setempat. Ada amin? Saudara nanti anaknya sekolah nggak punya kakak, nggak punya akte pernikahan, jangan dah diharap anaknya bisa sekolah. Jadi saya mewakili pemerintah ya. Nah saudara, Paulus menegaskan
bahwa semua anggota jemaat dulu memang sebelum dalam Kristus itu beda memang. Kenapa? Kan beda kepercayaannya. Jadi orang baru itu seperti orang asing pendatang. Kemudian juga mereka yang sudah percaya, terus ada orang baru seperti orang asing pertamanya. Tapi Paulus berkata, setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, beriman kepada Kristus, tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi namanya orang asing dan pendatang. Tidak ada lagi kamu budaya ini, budaya itu. Semua kita sama. Semua mempunyai status yang sama. Tidak ada lagi orang najis, tidak ada lagi orang yang lebih kudus. Semua kita, baik itu Paulus berkata orang Yahudi, orang non-Yahudi, semua sama di dalam Kristus. Nah, firman ini juga berlaku kepada setiap kita. Jadi setiap kita yang percaya dalam Kristus, siapapun kita di tempat ini, baik kaya maupun miskin, baik kita kulit putih, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, mata bulat, mata sipit, gitu ya. Walaupun kita suku dari Sumatera sampai Papua, ujung Aceh sana, Sabang sampai ujung Papua, Merauke sana, di dalam Tuhan tidak ada orang asing dan pendatang. Amin. Kita semua keluarga Allah. Makanya di mana-mana gereja Every Nation, setiap suku pasti ada. Karena kita tidak melihat dari suku manapun, dari bangsa manapun. Karena itu, kita semua sebagai warga kerajaan Allah, jangan lagi melihat orang lain tidak lebih kudus. Kita lebih kudus dari mereka. Tidak, kita semua sama. Jangan merasa juga saya tidak layak melayani di tempat ini. Atau orang lain tidak pantas melayani. Semua kita sama-sama bisa melayani dalam Tuhan. Amin. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Satu, jadi sekalipun, nah di sini dikatakan, sekalipun kita punya masa lalu yang buruk. Nah, kadang-kadang kan orang yang tidak merasa layak itu gara-gara apa? Punya dosa masa lalu yang buruk. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita percaya Yesus, bertobat ya Tuhan, aku minta ampun dari setiap kesalahan saya. Hari itu saudara dilayakkan. Hari itu dosa kita dihapuskan. Hari itu kita dikuduskan. Jadi tidak ada perbedaan. Sama-sama kita baca 1 Yohanes 1:9 berkata begini. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi baik pendeta, baik pelayan atau asyir, tim multimedia, jemaat baru, siapapun kita di tempat ini, di dalam Kristus semua kita sama-sama dikuduskan. Tidak ada yang lebih kudus. Amin. Pikirannya harus sama di dalam Tuhan. Jadi lihat di sebelah kiri kanan kita ini, kita sama di dalam Tuhan. Kemudian apalagi janji Allah juga kepada setiap kita sama. Apa itu? Diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita bisa datang kepada Allah juga kapanpun. Tidak menunggu hari baik dan tidak perlu antri bersama dengan Tuhan. Kalau kita vaksin antri. Betul ya? Menunggu list. Tapi kalau dalam Tuhan tidak perlu antri. Semua bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Saudara memang, nah dibilang begini sama-sama ya. Coba Ibrani 10, 19, 21. Biar kita mengerti. Dibilang begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara, dalam perjanjian lama memang zaman dulu ada fotonya di situ. Saudara,
Umat yang datang kepada Tuhan itu memang tidak boleh masuk ke ruang kudus, apalagi ruang maha kudus. Hanya di pelataran membawa persembahan, imam yang membakarnya. Kemudian yang bisa masuk ke ruang maha kudus bisa langsung bertemu Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Hanya imam besar, itu pun sekali setahun. Dan saudara, itu pun di pinggangnya saudara harus diikat tali. Kenapa? Kalau tidak kudus, hari itu juga di tempat itu dia langsung mati di tempat. Jadi kalau begini, dicari-cari begini. Enggak bergerak lagi, oh berarti sudah mati, tinggal ditarik. Enggak boleh, oh dia mati kita masuk gitu. Jangan, mati semua di dalam. Saudara, perjanjian lama itu begitu, Tuhan itu betul-betul disiplin. Kalau kutuk ya kutuk pada hari itu, kalau mati ya mati. Tapi kita bersyukur waktu Yesus sudah mati di kayu salib, saudara. Saudara pernah nonton filmnya kan? Semua hampir pernah nonton filmnya. Jangan hanya film, di Alkitab dikatakan waktu dia mati menyerahkan hidupnya. Sudah selesai. Pada waktu dia mati, saudara, itu tabir bait Allah dikatakan terbelah dari atas sampai ke bawah. Terbuka. Detik itu siapapun bisa datang ke ruang maha kudus. Detik itu siapa saja boleh datang kepada Tuhan. Jadi kita semua, kita bisa datang kepada Yesus. Ada amin. Kalaupun kita merasa tidak layak gitu ya, tinggal bertobat saja. Tuhan ampuni saya Tuhan. Detik itu kita dibebaskan di dalam Kristus. Haleluya. Katakan di sebelah kiri kananmu, dalam Kristus kita sama. Kemudian sebagai keluarga Allah, apa yang Paulus nasihatkan juga untuk bisa menjadi keluarga Allah, untuk hidup yang benar di dalam keluarga Allah. Nomor 2, di dalam Kristus kita semua harus bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Ya, ini pesannya Paulus bagi setiap kita. Dikatakan begini, Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dialah tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, seluruh bangunan yang dimaksud ini adalah jemaat, saudara. Jadi kehidupan jemaat itu digambarkan sedang membangun sebuah bangunan. Saudara, bangunan ini, di dalam bangunan itu tidak hanya semen. Kelihatan ini kan semen aja kan. Tapi di dalamnya ada apa, saudara? Awalnya itu ada pasir, ada batu, ada besi, terus apa lagi? Ada kaca, ada semen, ada kayu. Semua itu adalah bagian daripada bangunan. Jadi bicara seluruh bangunan berarti masing-masing bagian itu adalah bagian daripada bangunan. Nah, ketika dipergunakan dengan baik, ya, semennya pas, besinya pas, maka bangunan itu akan menjadi indah, saudara. Seperti di sebelah kanan itu. Kalau belum dibentuk, saudara, ini menjadi bangunan, waktu membangun itu nggak enak lihatnya, betul kan? Nggak enak, kacau lihatnya. Saudara, dalam jemaat kalau kita nggak dibangun satu-satu dengan baik, jemaat itu sebagai hidup perjemaat akan kacau. Tidak teratur, tidak bertumbuh. Ada yang kelihatan, nah saudara, ini kelihatan hanya batu-batunya aja yang kelihatan. Tapi tidak jadi baik. Nah demikian juga dalam gereja Tuhan, kita nggak boleh mengatakan dia lebih baik, saya lebih baik. Kita di dalam Kristus semua kita punya peran masing-masing. Ada amin? Nah dikatakan kita ini adalah bagian daripada seluruh bangunan gereja. Nah bangunan gereja itu berbicara apa? Keluarga Allah itu. Jadi sekalipun kita berbeda-beda dari latar belakang sosial, kemudian budaya berbeda, tujuan Tuhan adalah menjadikan kita semua bait Allah yang kudus. Katakan bait Allah yang kudus.
Nah, saudara, dalam perjanjian lama, bait Allah itu berbicara tentang bangunan tempat orang datang menyembah, datang melayani Tuhan, ya, bait suci, orang datang ke sana untuk mencari Tuhan, dan juga Tuhan berbicara dan memberkati umatnya di situ. Tapi dalam perjanjian baru, bicara bait Allah bukan bangunan, bukan tempat ini saudara, tapi kitalah bait Allah itu. Katakan sama-sama, sayalah bait Allah itu. Jadi jangan mencari kesucian di sini, di tempat ini, tapi di sini saudara. Nah, untuk menjadi bait Allah yang suci itu saudara, itu tidak terjadi begitu saja. Dikatakan Paulus tadi, harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Jadi bukan maksudnya dibangun atas Paulus itu, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah harus dibangun di atas dasar pemberitaan Injil para rasul, para nabi dalam perjanjian baru. Ingat apa kata Paulus dalam firman yang disampaikan dalam firman. Ingat semua dalam perjanjian ini kan ditulis para rasul, para nabi juga bernubuat di situ. Ingat itu, janganlah ada dasar lain selain firman Kristus. Itu akan menguduskan kita. Itu akan membuat kita suci. Dan dikatakan dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, minggu lalu Pastor Robi sudah mengatakan, saudara, kalau batu penjuru di bangsa Israel itu paling sudut, paling kokoh, membuat bangunan itu tepat. Tidak boleh tidak ada. Nah, di dalam hidup kita disebut Yesus Kristus sebagai penjuru, berarti harus Yesus menjadi batu penjuru kita. Supaya apa? Supaya kita kokoh. Supaya kita kuat dan lurus bangunan kita, tidak melenceng ke kiri dan kanan. Kalau kita mendengarkan yang lain, hikmat yang lain, pengajaran yang lain di luar Kristus, maka kita akan melenceng ke kiri, ke kanan. Kita harus jadikan Yesus sebagai batu penjuru. Nah, bagaimana caranya kita membangun hidup supaya kita menjadi bait Allah yang kudus itu? Yaitu dengan cara tidak lain adalah membangun sesuai dengan firman Allah. Gimana caranya Pak? Harus luangkan waktu baca firman, tidak boleh tidak. Katakan bersama-sama dengan saya akan luangkan waktu baca firman. Saudara, kalau saya nggak tahu saudara ya, pengalaman saya, kalau sampai berhari-hari saya tidak baca firman, pikiran saya mulai aneh-aneh. Pikiran saya menjadi kacau saudara. Saya percaya kalau saya begitu, yang pendeta aja begitu, apalagi jemaat biasa. Saya percaya kita sama. Betul ya? Saudara, kalau sudah berhari-hari, pikiran kita tidak diisi oleh firman, maka apa yang terjadi saudara? Pikiran kita akan mulai diisi dengan pikiran-pikiran dunia. Nah, apa itu pikiran-pikiran dunia? Ya saudara, kita akan menjadi fokus kepada dunia. Semakin lama kita berpikir seperti dunia, semakin lama kita nggak baca firman, maka kita akan terjadi mulai khawatir. Betul ya? Kita akan fokusnya kepada pekerjaan. Aduh, kerjaanku bagaimana ya? Fokusnya kepada karir. Fokusnya kepada status. Waduh, kapan aku menikah? Aduh, kapan saya punya cucu? Kapan saya punya ini, punya itu. Fokusnya akan menjadi ke sana. Lama-lama jadi khawatir, hilang pengharapan. Saudara, yang tadinya kita tidak takut COVID. Nah, ini pesan buat setiap jemaat. Kalau hidup kita tidak dibangun oleh firman, lama-lama kita akan menjadi khawatir akan COVID. Kita menjadi takut ketemu orang. Takut ke mall, takut ke pasar, bahkan takut ke gereja. Kenapa? Karena nanti ketemu orang, saya akan tertular. Lupa kalau ada Yesus yang menjaga dan menyertai kita. Dialah yang memegang hidup kita.
Saudara, mau kita tinggal di rumah menjaga kesehatan, atletis, fitness, vitamin full. Kalau Tuhan katakan panggil dia, akan dipanggil. Gak ada alasan datang malaikat. Oh Tuhan, dia masih sehat. Gak ada begitu. Waktu Tuhan mengatakan panggil, ya pulang. Gak berisi sakit, gak berisi kena virus, saudara. Ada amin? Saudara, mertua saya sehat-sehat. Waduh, lagi top, paling top lagi karirnya, direktur, saudara. Tidur enak dia, besoknya lewat, saudara. Waduh, saya sebagai menantu tuh belum puas ya ngobrol sama bapak itu. Tapi itulah waktunya Tuhan. Nah, saya bercita-cita mau seperti beliau. Suatu saat Tuhan, jangan saya sakit Tuhan. Biar saya habis melayani gitu ya. Selesai tugas saya Tuhan. Habis tidur besok saya dipanggil Tuhan. Enak sekali loh gitu. Enak sekali begitu. Iya kan? Tapi jangan sekarang. Tapi kan itu maunya saya. Maunya Tuhan terserah Tuhan. Tapi doa saya Tuhan ya kasihlah 85 Tuhan. 90 sampai sehat ya Tuhan. Saudara Reinhard Bonnke itu hampir 100 umurnya saudara. Amazing. Kalau saudara kenal yang namanya Joyce Meyer, hampir 80 tahun ibu-ibu. Masih berkhotbah sampai hari ini sehat. Saya mau seperti Tuhan. Sampai tua pun tidak ada kata pensiun dari saya. Saya tetap melayani Tuhan. Amin. Sekalipun cucu-cucu sudah besar, sudah menikah. Ya, tetap melayani Tuhan. Haleluya. Jangan takut. Memang kita harus prokes datang ke gereja. Tapi tidak perlu harus takut. Saudara, yang tadinya kita khawatir masa depan. Kita dengar berita apalagi sekarang ini. Perang antara Rusia dan Ukraina di TikTok itu semua. Saudara, ini kalau Amerika masuk ini, perang dunia ketiga. Habislah kita. Berarti kacau sudah ekonomi. Ya, bisa ini menjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan. Bisa saja. Kalau sudah perang dunia ketiga, hancur semua. Bisa saja ini waktunya Tuhan. Pertanyaan, siap nggak kita? Iya kan? Siapa? Oke, siap. Waktu saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, kira-kira kalau ditanya apa alasanmu masuk ke surga, bisa nggak kita jawab? Itu intinya. Karena itu kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus melakukan yang benar. Apapun yang terjadi, tidak khawatir. Saya akan, masa depan saya ada di dalam Tuhan. Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang kuperlukan. Harus di sini dikuduskan. Lurus di hadapan Tuhan. Jangan lupa Tuhan sumber penyedia. Nanti kita di akhir khotbah ini kita akan berdoa buat Rusia dan Ukraina. Saudara, jemaat kita di Ukraina itu ada di 7 kota saudara. Bayangkan saudara, kita nggak tahu apakah ada yang menjadi korban di sana. Pasti semua ketar-ketir saudara. Ya kan, pesawat, helikopter, bom di mana-mana dulu saudara. Bayangkan menderita. Apalagi sekarang katanya mereka lagi mau merintis jemaat baru di kota lain. Bayangkan misionaris yang diutus ke sana itu kayak apa saudara. Saudara, kita perlu berdoa buat mereka. Kita bersyukur di Bali masih sehat. Amin. Kita bersyukur, hanya COVID tantangan kita. Saudara, kita harus membangun hidup kita menjadi bait Allah yang kudus. Menjadi bait Allah yang suci. Jadi kita berpeganglah kepada batu penjuru Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Maka bangunan kita tidak mudah goyah. Amin. Ini pesan Tuhan bagi kita. Saya berharap saudara baca, renungkan ini. Coba Filipi 4 ayat 8. Tiap hari coba saudara renungkan ini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau itu kita pikirkan, maka kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan galau. Kita tidak akan hilang pengharapan. Pikiran kita pasti tidak kacau, nggak kemana-mana. Pikirannya negatif, pikirannya jorok, pasti hilang semua itu. Kalau kita berpikir terus yang benar, yang baik, yang manis.
Saudara berpikir jelek dengan pasangan saudara ini. Sudah berpikir kan kalau berantem itu kan. Sampai ujung-ujungnya cerai. Betul nggak? Pikiran itu panjang sekali. Waktu saudara berpikir aneh. Langsung pikirkan yang manis. Itu namanya menjadi bait suci. Kalau kita lagi berantem sama orang anak-anak muda kan berpikir bagaimana kalau saya bunuh dia. Saya biar puas saya. Sampai ujung-ujungnya nanti kalau saya di penjara bagaimana? Ciut lagi. Saudara itu pikirannya kacau. Nah itu bisa terjadi merajalela kalau tidak dibersihkan dengan firman. Harus. Walaupun hari itu kacau pikiran. Waktu pulang baca firman. Maka kita akan lurus. Tuhan terima kasih saya bertobat. Pikiran saya salah. Kuduskan saya Tuhan. Itulah kita menjadi bait Allah yang kudus. Ada amin Bapak Ibu. Yang ketiga. Di dalam Kristus, kita semua harus dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Tadi kita bait suci, kemudian menjadi tempat kediaman Allah. Sama-sama baca di Efesus 2 ayat 22. 1, 2, 3. Di dalam dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara, tempat kediaman itu berbicara rumah. Ya kan? Kita sering dengar tempat kediaman presiden, berarti istananya, tempat tinggalnya dia. Saudara, kalau wujud fisik tempat kediaman itu adalah rumah yang nyata. Gitu ya, seperti tempat ini. Saudara, tempat tinggal itu tempat kumpul bersama keluarga. Betul ya? Sekalipun anak ke sekolah, istri atau suami bekerja sampai sore, ujung-ujungnya malamnya pasti kumpul bersama. Tidak ada malamnya, istri tidur di sana, suami tidur di sana gitu ya. Anak tidur di mana berarti nggak punya tempat tinggal, tidak punya tempat kediaman. Tapi kalau kita punya tempat kediaman berarti kita kumpul bersama. Nah, di tempat kita berkumpul bersamalah sebagai keluarga kita berbincang-bincang, tempat kita bercanda, ya kan? Saya ingat kalau Pak Rudi berdoa selalu, terima kasih Tuhan kita bisa bercanda, tawa gitu ya. Saudara, itu bagus kalau dalam satu keluarga. Saling berdiskusi satu sama lain. Tetapi pesannya, itu tidak terjadi otomatis. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak terjadi. Bagaimana caranya supaya keluarga itu menjadi baik? Supaya kita datang itu menjadi nyaman di rumah. Harus dibangun apa? Saling mendengar. Saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kakak dengan adik, dengan orang tua dengan anak. Semuanya supaya bisa komunikasi dengan baik. Maka terjadilah yang namanya keluarga harmonis. Kalau enggak dibangun saudara, bukan keluarga harmonis. Kacau. Yang ada panas dalam rumah. Betul enggak saudara? Pasti panas dalam rumah. Jadi harus dengan sengaja. Nah demikian juga gambaran kita sebagai tempat kediaman Allah. Saudara, Allah mau berdiam di tempat kita dan dia tersenyum, itu tidak terjadi otomatis. Harus dibangun. Izinkan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Sebagai jemaat, kita semua ada di sini. Pesannya adalah izinkan Tuhan, izinkan firman itu berbicara kepada kita. Ada amin? Dan bukan hanya berbicara, izinkan juga waktu dia berbicara, kita mengatakan, iya Tuhan, saya mau lakukan. Baru kita lakukan. Sama seperti suami atau istri berbicara kepada suami, harus didengar dan dilakukan. Memang tidak mudah, tapi waktu kita melakukan itu, maka keluarga kita, kediaman itu menjadi tempat kediaman yang baik. Nah kalau Allah juga begitu, harus izinkan Tuhan berbicara. Waktu buat saudara baca firman, jangan, ini kayaknya nggak pas buat saya. Nantilah. Coba kalau bapak, ibu yang punya anak, suruh anaknya. Tolong dulu ya, nantilah. Kira-kira marah apa tidak?
marah. Suami bicara kepada istri juga, suaminya bilang, nggak usah lah. Itu hati istri. Atau suami juga ngomong begitu. Nggak usah itu. Kira-kira bagaimana? Langsung ini naik, saudara. Iya kan? Nah, dalam Tuhan juga begitu. Kalau menjadi tempat kediaman Allah, dengar Tuhan. Kemudian lakukan, ya Tuhan, walaupun sulit saya mau melangkah Tuhan. Ajar saya Tuhan. Ajar saya melakukan. Maka kita akan menjadi tempat kediaman Allah. Saudara, melangkah, mengambil keputusan, menghidupi firman itu tidak gampang. Tapi satu, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa kita ini sedang melakukan menghidupi firman itu? Itu yang saya belajar begini, saudara. Waktu kita sedang mengambil keputusan dalam pekerjaan, dalam pasangan hidup, dalam karir, dalam sekolah, kuliah, hanya satu pastikan, kalau saya mengambil itu, saya ini makin dekat dengan Tuhan atau makin jauh dari Tuhan. Kalau saya mengambil itu, makin saya jadi berkat bagi banyak orang lain atau malah tidak jadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, kalau kita sadar, kita tahu bahwa ini kalau saya ambil ini tidak menjadi berkat, harus berani menolaknya. Tidak saya ambil. Itu namanya menghidupi firman Tuhan. Duh, tapi dia kok ganteng sekali Tuhan, gitu ya. Cantik sekali Tuhan, gimana kalau enggak saya kejar dia. Tapi kalau Tuhan bilang tidak seiman, tidak sejalan, berani mengatakan tidak, saudara. Kadang-kadang memang, saudara, ketika kita memilih kebenaran itu, seringkali kita mengalami kerugian yang besar di depan. Kadang-kadang rugi posisi, bahkan secara keuangan. Kita kehilangan kesempatan, rugi. Ini jarang kesempatan ini. Kelihatannya kita kehilangan di awalnya. Tetapi saudara, itu menyelamatkan hidup kita. Ada amin? Harus berani. Nah, kalau kita berani melakukan itu, lama-lama kita akan menjadi tempat kediaman Allah. Nah, waktu Allah berbicara itu enak. Gampang kita dengar. Kita mudah peka suara Tuhan. Dan kita menjadi orang yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Lama-kelamaan kita nggak sadar. Ternyata Tuhan sudah bawa kita ke tempat di mana harusnya kita ada. Banyak cara Tuhan memberkati kita. Karena itu sebagai gereja, kita semua di sini, sebagai keluarga, berilah diri kita dikoreksi setiap hari oleh firman Tuhan. Amin. Berilah diri kita dinasehati oleh firman Tuhan. Berilah diri kita diajar oleh firman Tuhan. Kadang-kadang baik itu melalui net group, baik itu di gereja beribadah, ataupun waktu kita membaca firman Tuhan sendirian. Berilah diri kita. Supaya apa saudara? Supaya kita menjadi tempat kediaman Allah yang semakin kudus di hadapan Tuhan. Amin. Itulah yang harus dibangun sebagai keluarga Allah, pesan Paulus. Apa tadi pesannya? Yang pertama, dalam Kristus jangan ada lagi menganggap kita ini pendatang ataupun orang asing. Semua kita ini keluarga Allah. Yang kedua, di dalam Kristus semua kita harus bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Jadikan diri kita tempat, semakin hari kita makin murni di hadapan Tuhan. Kalau ada yang salah, minta ampun di hadapan Tuhan. Yang ketiga, di dalam Kristus kita semua harus dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Amin. Katakan kiri kanan saudara, kita adalah keluarga Allah. Kita sama di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini Tuhan. Biarlah melalui firman ini menyadarkan kami. Untuk setiap hari kami memutuskan percaya kepada firman Tuhan. Bersandar kepada firman Tuhan.
Sebab firman-Mu lah yang menguduskan kami, yang memurnikan kami, yang menyucikan kami Tuhan. Yang membuat kami tetap teguh di dalam firman Tuhan. Sekalipun banyak persoalan, tantangan yang sedang kami hadapi, tetapi kami akan tetap teguh karena firman-Mu itu, Kristus menjadi batu penjuru di dalam hidup kami. Kami tidak menerima setiap pengajaran di luar Kristus. Kami tidak menghabiskan waktu kami dengan menerima berita-berita negatif. Kami tidak menghabiskan waktu kami dengan orang-orang yang tidak membangun kami. Tetapi kami membangun hidup kami dengan orang-orang yang membangun hidup kami Tuhan. Bersama-sama yang menguatkan kami Tuhan. Bahkan kami terus dekat dengan Tuhan. Membangun hidup kami, punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan biarlah hidup kami semakin hari kami menjadi berkat. Bukan hanya di dalam keluarga kami, tapi jadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh jemaat diberkati oleh firman ini pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.